Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risma Rismaya dari Prodi PGSD kelas B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan mengenai paradigma Islam tentang ilmu pendidikan. Ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, hakikat ilmu pendidikan dalam pandangan Islam. Yang kedua, keutamaan mempelajari ilmu pendidikan. Yang ketiga, teori-teori ilmu pendidikan. Dan yang terakhir, ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai hakikat pendidikan dalam pandangan Islam. Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur kebaikan seseorang, baik untuk dirinya, pergaulannya dengan keluarga, masyarakat, dan tataran dunia. Sedangkan definisi pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, cara, dan mendidik. Namun para pakar pendidikan Islam berbeda dalam mendefinisikan pendidikan. Namun secara umum ada 3 istilah untuk mengistilahkan pendidikan. Yang pertama yaitu ada taklim. Taklim itu merupakan proses transfer ilmu pengetahuan yang menghasilkan pemahaman yang baik sehingga melahirkan sikap dan sifat-sifat positif. Sikap positif di sini yang dimaksud adalah percaya diri, ikhlas, pengorbanan, keteguhan, dan lain-lain. Yang kedua ada ta'dib. Ta'dib itu usaha menciptakan situasi dan kondisi sedemikian rupa sehingga mendorong dan memotivasi setiap individu untuk berperilaku dan berperadaban yang baik sesuai yang diharapkan. Yang terakhir ada tarbiyah. Tarbiyah di sini itu artinya bertambah dan berkembang. Di sini ada beberapa keutamaan mempelajari ilmu pendidikan, namun yang saya ambil hanya 3 keutamaan mempelajari ilmu pendidikan. Yang pertama, dapat mengetahui kebenaran. Dengan ilmu kita bisa menjadi saksi kebenaran tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 18. Yang kedua, mendapatkan pahala sama dengan orang yang diajarkan. Dalam penjelasan Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansor radhiyallahu anhu, ia memaparkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Yang ketiga ada orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari ilmu, maka kita akan menjadi seorang yang berilmu dan sebagai cara sukses dunia akhirat menurut Islam. Jangan lupa bahwa janji Allah kepada mereka yang berilmu itu ialah diangkat derajatnya kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai teori-teori pendidikan. Yang pertama ada behaviorisme. Menurut paham ini, pengetahuan pada dasarnya itu diperoleh dari pengalaman atau empiris. Aliran behaviorisme didasarkan pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Oleh karena itu, aliran ini berusaha mencoba menerangkan dalam pembelajaran bagaimana lingkungan berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku. Yang kedua ada kognitivisme. Teori kognitivisme itu berusaha menjelaskan dalam belajar bagaimana orang-orang berpikir. Oleh karena itu, dalam aliran ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, karena menurut teori ini bahwa belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks. Yang ketiga ada konstruktivisme. Konsep pembelajaran konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif, membangun konsep baru dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu,
Proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong siswa mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan. Nah, di sini ada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang mengikuti agama dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini disinggung tentang orang-orang dalam menjalani kehidupannya selalu belajar atau menuntut ilmu, baik dimanapun dan kapanpun akan diberi derajat yang bertingkat-tingkat, baik di dunia maupun di akhirat. Dua, ada hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama ilman mimma yubtaqa bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan mid dunya lam yajid arafal jannah. Nah, yang artinya barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang tidak untuk mencari keridhaan Allah tapi hanya untuk mendapatkan nilai-nilai material dari kehidupan duniawi, maka ia tidak akan mencium harumnya surga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Nah, baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.